Atau Anda stres? Atau Anda putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang. Tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam. hanya di stasiun kesayangan kita. Hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Sesuatu yang besar Sudah terjadi sedang terjadi dan akan terus terjadi. Ya, selamat malam pemirsa setia Setia New New Life. Life. Berjumpa lagi di acara yang luar biasa, Dahsyat dan dan mantap. mantap. Di mana lagi kalau bukan di New Life. Ya pemirsa, setelah 1 bulan siaran New Life libur, kita kembali tayang pada malam hari. Tentunya pemirsa sudah menanti-nantikan siaran New Life kan? Ya, kami keluarga besar New Life mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, siaran ini dikemas secara langsung dari Batam TV. Pemirsa bisa berpartisipasi dengan kami. Pemirsa bisa mengirimkan SMS, bertanya ke narasumber kita pada malam hari ini di 0819 081 77 771. atau pada malam hari ini mungkin pemirsa memiliki masalah apapun yang Ya. Anda rasa tidak ada jalan keluarnya. Nah. Bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini, Anda bisa curhat kepada kami di 0819 081 77 771. Ya, di dalam kehidupan pasti kita tidak lepas namanya dari Masalah, masalah. ya, Tapi betul. percayalah bahwa setiap masalah pasti ada Ya. jalan keluarnya. Karena itu jangan lewatkan Sedetik pun dari siaran New Life pada malam hari ini, karena kebahagiaan masa depan yang baik dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Pasti pemirsa sudah menanti-nantikan apa yang mau dibicarakan pada malam hari ini kan? Betul. Ya, kita Ya. sapa langsung narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Bagus. Malam Hengki dan Ana, Ya. selamat malam. Ya, pemirsa New Life, selamat malam. Selamat malam Bu Ervi. Selamat malam Ane, selamat malam Selamat malam, Hengki, Bu Berti. selamat malam pemirsa di rumah. Gimana kabarnya? Tentu saja Luar luar biasa, biasa, dahsyat dahsyat, dan selalu mantap. Ya, kita malam hari ini mau ngobrolin apa nih Pak? Ya, kita seringkali dalam kehidupan kita pada saat menghadapi masalah, menghadapi Ya. tekanan, seringkali kita merasa tidak mampu, Nah. mungkin ada yang emosi, ya, frustasi, dan kalau emosi sudah meledak gitu seringkali kita kehilangan kontrol ya. Seringkali kita kayak membaca di surat kabar misalnya ada pelaku misalnya pembunuhan ya, yang setelah ditanya oleh psikolog menyatakan pada saat melakukan itu kita yang bersangkutan tidak sadar ya. Jadi karena respon ya, karena respon di dalam menghadapi masalah yang responnya keliru gitu. Nah, itu yang kita mau bicarakan pada malam hari ini. Mengapa saat orang mengalami masalah atau tekanan kok reaksinya bisa salah gitu ya? Ya, kenapa Nah, mungkin ya, pada Bu? saat kita ngadapin masalah atau tekanan, kan kalau pada saat itu kita ngalami mesti kita kaget ya. Ih, Iya. sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya kan? Kita maunya A, ternyata yang terjadi B. Tentu kita kaget. Nah, kalau gitu kita mau ngapain? Otomatis kalau kita mau ngelakukan sesuatu sudah rasanya ngeblank ya. Gimana ini? Apa sih yang harus kita lakukan? Memang wajar, kalau secara umum memang wajar, kadang-kadang orang jadi bingung ya mengambil apa sih yang harus dilakukan. Memang itu sudah, tapi saya percaya gini, setiap kita mempunyai satu kapasitas yang sudah Tuhan berikan untuk bagaimana kita bisa bereaksi dengan benar, apa sih yang harus kita lakukan gitu loh, sehingga apa yang kita lakukan itu benar dan tentu saja tidak merugikan kita sendiri secara manusia. Tapi banyak ya sebenarnya reaksi salah itu seperti tadi dikatakan Mbak Bagus,
kayak bahasa apa ya, kilaf gitu Pak, ya nggak tahu waktu dapat tekanan, Betul, nggak ya. sadar, atau ada yang mungkin emosi, terus frustasi dan macam-macam. Tapi wajar dong Bu kalau kita misalnya tidak salah. Nah, terus ada orang yang fitnah kita, terus kita marah-marah, kan reaksi marah itu apakah benar kalau menurut Ibu Ervi? Nah, kalau kita ngomong fitnah ya, Mami, Ya. kan pada saat kita difitnah gimana sih reaksi kita? Sadari nggak gini, pada saat kita difitnah, pada saat kita malah berusaha membela diri, itu malah orang malah lihat, waduh, ini kok orangnya malah membela diri. Kadang-kadang membela diri itu tidak membuat kita itu posisi kita jadi lebih baik loh. Dan kami pernah mengalami satu kondisi di mana kami difitnah sesuatu hal yang tidak kami lakukan gitu. Dan itu kan kalau namanya difitnah itu sakit banget. Nah, sakit itu di sini, sakit banget. Mending kita nggak ngelakuin, tapi kita dituduh ngelakukan sesuatu yang nggak benar. Daripada gitu, mending kita ngelakukan sekalian. Seringkali kan seperti itu ya. Daripada kita dituduh nggak ngelakuin, mending kita ngelakuin sekalian, nggak gitu. Tapi waktu itu saya pernah ngalami, kami difitnah satu hal gitu, dan kita benar-benar nggak ngalami gitu loh. Ya sudah, waktu itu saya sempat mau marah gitu, ya sudah, kalau waktu itu suami saya kan yang memang difitnah, ya sudah kalau kamu diam, saya aja yang ngomong. Saya sempat mau bereaksi seperti itu, saya akan marah lah sama orang tuh, kok tega sih ngomong seperti itu gitu loh. Tapi ternyata saya juga belajar gitu, pada saat itu kita membela diri itu tidak akan membawa hal yang baik ke dalam hidup kita. Pada saat itu saya diminta, sudahlah kamu tenang, kamu diam aja gitu loh. Sudah, orang mau fitnah, kamu biar, yang penting kita dalam jalur yang benar. Apa yang kita lakukan benar, tidak menyalahi aturan. Toh kami percaya pada waktu yang tepat orang akan tahu kok siapa yang benar, siapa yang salah, tanpa kita harus ribut-ribut ngomong, saya ini nggak salah loh, saya ini nggak salah. Malah orang tuh menilai, orang ini kalau nggak salah ngapain sih sampai kayak gitu. Kalau kita nggak salah ya sudah lah, nggak usah ribut gitu. Jadi pada saat itu kami, ya sudah, kamu mau ngomong apa terserah, yang penting sekarang kita apa yang kita lakukan, apa yang kita pegang nilainya itu benar. Dan kita diam. Ternyata selangnya mungkin setengah tahun, orang-orang udah pada tahu, oh yang mana sih yang benar, yang mana sih yang salah, yang mana sih perkataan yang bisa dipercaya, yang mana sih perkataan yang tidak bisa dipercaya gitu. Seringkali bukan berarti kita koar-koar itu membuat keadaan lebih baik, enggak gitu loh. Tapi pada saat posisi kita tahu posisi kita benar, ya sudahlah, terserah, kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Benar. Ya kan? Kalau menurut Pak Bagus gimana Pak, waktu kita nggak salah, terus kita dituduh-tuduh seperti itu? Ya, memang kebanyakan orang kan kecenderungannya memang membela diri. Ya. Pasti yang pertama kali adalah melihat bahwa dirinya selalu benar. Ya. Jadi yang paling penting sebetulnya supaya kita tidak emosional di dalam menghadapi setiap persoalan, ya, atau merespon segala yang dituduhkan orang kepada kita, adalah bukan kita merasa, ya, tapi kita berpikir. Nah, kalau kita merasa benar, semua orang merasa benar, ya. Bahkan orang-orang yang salah pasti tidak mudah untuk mengakui kesalahannya. Nah, karena itu yang dikedepankan adalah perasaan, ya. Ya, saya merasa benar gitu kan. Jarang sekali kita mendengar orang mengatakan saya merasa salah, ya kan? Kan jarang, ya, sangat jarang. Ya, ada sih tapi jarang. Nah, tapi kalau kita bisa berpikir terlebih dahulu, kita berpikir dan kita coba melihat sudut pandang lawan bicara kita. Ya, kenapa orang itu menyalahkan kita? Ya, kenapa sih kok disalahkan? Kita coba berpikir dari cara lawan bicara kita. Nah, dari situ mungkin kita bisa mengerti kenapa kita disalahkan. Nah, lalu ya jangan kita langsung membela diri, ya. Terkadang memang membela diri itu semakin menunjukkan bahwa kita ingin menutupi kesalahan kita, ya. Tapi kalau kita tidak secara emosional membela diri, ya kita tenang, kita berpikir, maka apa yang kita sampaikan di muka umum atau di dalam forum dengan lawan bicara kita akan menjadi lebih istilahnya lebih rasional, ya, lebih pakai logika, ya kan. Karena orang-orang yang emosional itu tidak bisa berpikir secara jernih kan. Nanti yang disampaikan di dalam pembicaraannya bisa menyinggung lawan bicaranya, dan substansi pembelaannya jadi tidak masuk. Boleh saja membela diri, tapi
membela diri dari substansi ya. Misalnya kalau dituduh melakukan sesuatu tapi tidak melakukan misalnya, ya kita sampaikan saja secara logika bahwa oh yang Anda tuduhkan itu tidak benar gitu. Misalnya dituduh ngambil dompet misalnya, loh bagaimana saya bisa ngambil dompet karena pada hari itu saya lagi nggak di Batam misalnya contohnya. Nah itu kan sesuatu pembelaan yang tidak perlu menyakiti orang lain ya, tapi logis dan bisa diterima. Nah, itu pasti dari cara berpikir, bukan dari perasaan ya. Kalau dari perasaan mungkin seseorang yang dituduh melakukan sesuatu yang dia tidak lakukan, bisa saja reaksi emosionalnya marah ya, kemudian bisa melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, yang kemudian disesali, atau misalnya menangis ya kan, misalnya menangis. Nah menangis malah orang yang menuduh, orang yang melakukan pressure gitu ya, melakukan tekanan itu malah semakin, nah ini kan bisanya cuma nangis ya kan, berarti memang salah gitu. Jadi respon publik bisa berbagai macam, tapi kalau kita tenang, kita pikir secara logis dulu, baru kita jawab. Saya percaya dari misalnya 5 atau 10 orang yang mendengar, pasti sebagian besar akan mengatakan, oh ya jawabannya logis ya, berarti orang ini sebenarnya nggak salah, ya kira-kira begitu. Ya, kami ingatkan pemirsa, kami masih menunggu SMS-nya. Pemirsa bisa curhat ke kami dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77 771 apapun permasalahan yang sedang Anda hadapi pada malam hari ini. Tadi sempat dibahas emosional ya. Kenapa sih seorang kok itu gampang emosi, gampang marahnya meledak-ledak? Itu apa karena ada penyebab atau seperti apa? Kalau menurut Ibu Ervi? Kadang-kadang kalau kita bisa cepat marah itu, kalau menurut saya pribadi itu tergantung kitanya ya. Tindakan apa sih dalam menyikapi suatu masalah. Kita kan ada pilihan nih. Anggaplah pada saat kita bangun pagi, itu kan pilihan kita. Apakah kita mau bangun pagi dan satu ucapan syukur, ataukah kita bangun pagi dengan bersungut-sungut? Itu kan pilihan. Begitu juga dengan emosi. Pada setiap orang punya emosi. Seperti tadi dijelaskan oleh Pak Bagus, perasaan juga setiap orang punya. Tapi bagaimana kita mau menyikapi dengan emosi kita pada saat ada setiap orang saya rasa emosional, tapi ada orang yang memang pada saat itu dia bisa tenang, dia bisa mikir sebentar apa sih yang harus dia lakuin gitu loh, nggak sampai meledak-ledak. Ada orang kan begitu ada masalah dia langsung marah, langsung gitu. Itu kan orang bilang itu spontanitas ya. Iya spontan saya harus marah, itu ternyata menurut saya itu pilihan gitu loh. Kita mau marah meledak-ledak apa kita tetap tenang, mikir apa sih yang harus kita lakukan, itu pilihan kita. Kalau orang cuma bilang iya karena saya emosian, jadi kamu harus inilah terimalah apa yang saya lakuin, memang saya sudah kayak gini dari sononya, enggak. Kalau menurut saya itu reaksi yang salah itu ya, reaksi dari kita, itu pilihan kita. Momennya anggaplah handphonenya kita hilang, pada saat kita hilang kita mau ngomel-ngomel apa kita mau tenang, itu kan respon kita sendiri yang milih. Kita mau bayangkan lah, kita mau emosional, kita mau marah-marah atau kita mau tenang, itu semuanya kayak emosional kan udah mendatangkan kebaikan dalam diri kita, malah membuat sukacita berkurang. Tapi kalau kita mau tenang kan itu mendatangkan kebaikan kan dalam hati kita sendiri. Jadi kalau orang bilang sampai emosional, saya sih ngerasa orang itu belum dewasa mungkin orang itu belum dewasa, ataupun mungkin pada saat itu banyak tekanan, banyak beban yang dialami. Jadi dia ngelihat satu masalah yang mungkin gak harus marah-marah karena banyak tekanan yang dia hadapi, membuat satu masalah yang kecil yang mestinya gak marah jadi dia bisa meledak-ledak. Itu kan kita gak ngerti ya dalam hati seseorang itu seperti apa gitu. Kita baca SMS yang sudah masuk ya. Nah, buat pemirsa kami ingatkan bahwa selama siaran ini berlangsung, kami tidak menerima line telepon, kami hanya menerima line SMS. Ya, kita baca SMS yang sudah masuk dari 5000. Ya, selamat malam Bapak dan Ibu narasumber. Selamat malam. Saya mau tanya bagaimana cara memberikan solusi kepada keluarga yang suka bertengkar dan suami yang suka pukul istri dan anaknya. Nah, gimana? Mungkin dari Pak Bagus? Ya, memang di dalam rumah tangga
perbedaan pendapat namanya dua pribadi yang berbeda, Ya. ya. Itu sih wajar, ya kan, justru dengan dua pribadi yang berbeda dipersatukan menjadi melengkapi, ya. Nah, menjadi saling melengkapi. Nah, namun kalau misalnya terjadi pertengkaran yang berujung kepada fisik, mungkin bisa saja karena tadi ya, karena mungkin latar belakang dari pasangan salah satunya mungkin dulu pada saat masa kecilnya atau masa lalunya itu mengalami atau melihat contoh yang seperti itu, ya. Jadi mungkin rumah tangga dulunya dari orang tuanya atau yang dilihat, ya, atau mungkin yang ditonton, ya, itu adalah gambaran yang kekerasan gitu. Nah, jadi kita juga harus melihat kenapa sang pasangan suami atau istri itu bisa melakukan kekerasan, ya, maksudnya melakukan fisik. Di situ baru nanti kita bisa tahu bagaimana cara mengatasinya. Nah, sebetulnya kalau yang tadi ditanyakan adalah bagaimana memberikan saran, ya. Nah, bagaimana memberikan saran. Nah, kepada pasangan yang kira-kira masih bisa diajak diskusi, ya mungkin coba tetap pasangan yang mengalami kekerasan itu mudah-mudahan sih masih bisa ditoleransi, ya, karena kan itu juga pelanggaran hukum namanya sebenarnya. Tapi kalau memang masih bisa diterima, ya, salah satu pasangan itu masih bisa terima, maka reaksi benar, ya, reaksi yang benar itu menentukan nanti hasil yang benar, ya. Kalau pasangan ini reaksinya salah, misalnya balas memukul misalnya, ya kan, maka yang terjadi responnya adalah ya saling memukul nantinya. Nah, nanti berujung ke pengadilan, ya. Itu ujungnya kan kita sama-sama tahu dan ujungnya mungkin ya perceraian, ya. Tapi kalau salah satunya merespon dengan benar, ya mungkin responnya adalah tidak melayani dulu atau menghindar. Nah, sampai situasinya bisa reda, nah, kemudian barulah diajak berbicara. Tentu kalau yang namanya di dalam rumah tangga harus dua-duanya. Ya, kalau salah satu saja itu memang agak sulit, ya. Tapi kalau kita mau lihat penyebabnya, tentu kita harus melihat dari dua sisi, ya. Kan kita nggak tahu kenapa kok terjadi pemukulan, ya. Kita harus lihat penyebabnya, masalahnya apa gitu kan. Nah, dari situ mungkin kita bisa cari tahu solusinya, baik dari pasangan yang wanita maupun yang laki-laki. Nah, mungkin bisa saja Anda yang SMS bisa berkonsultasi lebih lanjut dengan kita, mungkin besok, ya kan, bisa hubungi nomor yang tadi, ya, lewat telepon, ya, atau bisa ketemu. Benar. Ya, buat pemirsa di rumah, siaran New Life semuanya gratis. Pemirsa yang ingin menghubungi narasumber kami, yang ingin berjumpa dengan narasumber kami, bisa berkonsultasi, semuanya gratis. Pemirsa bisa menghubungi di nomor yang sama. Nah, ini di SMS dikatakan dalam keluarga, dan narasumber kan sudah berkeluarga. Pasti pernah kan pasangannya error atau reaksinya salah. Nah, waktu ngalamin seperti itu, reaksi buat pasangan waktu error itu seperti apa? Kalau Ibu Ervi seperti apa? Ikutan error, sebagai ya? istri sebagai istri. Pada saat saya ngalami pasangan saya error gitu, menurut saya kan, karena kalau dia error karena tidak sesuai dengan apa yang saya mau, berarti kan, ya. Menurut saya mana dia, ya itu saya melihat bahwa dia itu seorang yang lagi sakit gitu. Jadi seorang yang sakit yang perlu dirawat gitu. Jadi pada saat dia lagi error, bukan berarti saya akan mencerca dia dengan berbagai pertanyaan apa menyudutkan posisinya gitu. Iyalah, kamu tuh memang error, kamu tuh memang nggak berguna, nggak. Pada saat itu saya akan menganggap dia sebagai seorang yang sakit dalam tanda kutip, di mana saya sebagai perawat gitu. Dan di sana saya akan berikan dia satu identitas diri yang benar. Kalau dia itu bisa kok gitu loh, pada saat dia error, kamu orang yang baik kok, kamu orang yang benar kok, kamu orang yang bisa berpikiran yang
logis, orang yang bisa bertanggung jawab. Kita kasih dia semangat bisa identitas diri. Nah, identitas yang benar gitu loh. Pada saat dia error kan otomatis kan dia menuduh diri, iyalah saya memang nggak berguna apa, kebanyakan seperti itu. Nah, kita sebagai istri bukan menjadi perongrong, tapi menjadi penolong ya. Kita berikan dia identitas yang benar, bahwa kamu suami yang baik, kamu sudah bertanggung jawab, dan gitu kan dia tahu, oh ya ternyata saya nggak seperti yang dia ngecap diri dia sendiri, seperti itu. Ya. Kalau dari Pak Bagus mungkin cara menghadapi pasangan ketika mungkin sedang error. Ya, kalau error biasa di komputer ya, typo error. Ya. Ini di pasangan nih. Jadi ya sebenarnya sih tidak berarti pasangan yang error ya. Berarti kalau saya sih melihatnya terjadi perbedaan pendapat, terjadi masalah karena beda persepsi, terjadi masalah karena mungkin misalnya contoh kayak yang baru saya alami beberapa waktu yang lalu, kami liburan dan harus bangun pagi padahal kita udah capek. Nah kemudian ketinggalan bis misalnya. Nah itu terjadi kan pasti saya menyalahkan pasangan karena kesiangan misalnya gitu kan. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, yang luar biasa memang istri saya selalu bersikap berusaha mencairkan suasana. Nah, ngajak ngomong yang lain, terus mungkin tetap ngajak bicara. Sementara sayanya karena saya kesel gitu kan, karena ketinggalan bis ya kan, terus takut terlambat gitu kan. Nah, saya diam. Nah, pada akhirnya kan saya harus juga belajar untuk, oh istri saya, pasangan saya berusaha memperbaiki suasana ya dengan bicara, dengan ngajak bicara, dan mungkin dalam beberapa kondisi juga kita harus juga bisa mengatakan kita minta maaf gitu ya. Mungkin memang sulit untuk mengatakan itu, tapi saya pikir dua kata itu, minta maaf, itu sesuatu yang bisa mencairkan segala suasana ya, baik di dalam rumah tangga, di dalam pertemanan, di dalam dunia apapun ya, dalam pekerjaan ya. Kalau Anda melakukan kesalahan, Anda minta maaf. Sebagai anak, Anda salah sama orang tua, minta maaf. Sama seperti di momen hari raya kan itu dimanfaatkan untuk mohon maaf lahir dan batin. Jadi minta maaf itu bisa mengubah suasana yang tegang ya, suasana yang saling menyalahkan, suasana yang pokoknya kaku ya. Dalam dunia kerja juga seperti itu. Kalau Anda kepada atasan, maaf Pak, saya melakukan kesalahan. Saya pikir kalau bos yang baik tentu dia tidak, oh ya kamu memang nggak berguna dan lain sebagainya. Pasti dia akan menghargai. Ya mungkin lain kali jangan seperti itu ya. Ya itu salah satu yang bisa saya bagikan lah ya di dalam bagaimana sih mencairkan suasana kalau misalnya salah satu pasangan sedang tadi pertanyaannya itu ya, walaupun kalau dari sudut pandang saya bukan berarti salah satunya error ya, tapi sedang ada perbedaan lah, perbedaan persepsi atau karena perbedaan keadaan atau perbedaan harapan ya. Jadi kalau dari Pak Bagus bisa berkomunikasi yang baik seperti itu Pak ya, dan Bu Ervi bisa memberikan identitas yang baik yang benar buat pasangannya. Ya, kami masih menunggu SMS-nya di 0819 081 77 771. Ada SMS yang sudah masuk. Bagaimana kiat agar urusan pekerjaan dan stres dalam pekerjaan tidak dibawa-bawa ke rumah tangga, sering memicu pertengkaran rumah tangga. Ini sering terjadi mungkin. Urusan kantor dibawa ke rumah. Ya, gimana Ibu Ervi? Dulu beberapa waktu yang lalu saya juga pernah bekerja gitu ya, terus capek belum lagi kalau pas ada masalah gitu di kerjaan kan rasanya aduh belum selesai dan mau nggak mau kantor mau ditutup, mau nggak mau saya pulang gitu loh, nggak bisa diselesaiin, dan udah pulang mesti ngurusin rumah, ngurusin anak-anak, rasanya kan nggak enak banget ya, pikirannya penuh, terus anak-anak lagi minta ini, gimana maunya saya, marah aja, bawaan kadang-kadang kan maunya marah, tapi saya tahu itu nggak benar gitu loh, maksudnya urusan kerja biarlah waktu pada saat saya bekerja, pada saat saya pulang,
waktu saya tuh buat anak-anak gitu loh. Bukan berarti saya lagi bad mood, kerjaan saya lagi ada masalah, akhirnya saya bawa itu ke rumah saya, enggak gitu loh. Padahal mereka kan anak-anak saya juga perlu gitu loh waktu saya waktu di rumah, bukan mereka menerima keadaan saya karena capek terus pelampiasan kan dari saya, enggak. Jadi pada saat itu awal-awal sih saya masih belum bisa gitu loh, saya belum bisa untuk membedakan, maksudnya membawa keadaan kantor sampai ke rumah saya masih membawa gitu. Tapi pada saat satu titik itu, pas saat saya lihat anak saya marahi karena waktu itu saya lagi masalah saya di kantor belum selesai, kerjaan saya tumpuk gitu, saya pulang, anak-anak saya marah. Tapi pada saat saya melihat mereka duduk, lesu gitu ya, saya tuh tersentak sendiri, kok saya jadi orang tua kok seperti itu gitu loh. Itu urusan kerja dan tidak ada hubungan sama mereka. Kok mereka seakan-akan kena imbasnya dari kemarahan saya, dari keadaan saya yang nggak enak gitu. Dari sana saya belajar gitu. Kalau di urusan kantor ya sudah, saya belajar untuk ya sudah di kantor saya besok selesaikan. Saya percaya ada Tuhan yang selalu beserta dengan saya. Dia akan memberi hikmat bagaimana sih kerjaan itu biar bisa selesai. Dan di rumah ini waktu saya buat keluarga, di mana saya mau melayani keluarga saya. Jadi saya itu keputusan gitu loh, keputusan saya mau ikut pada pikiran saya yang lagi ruwet, pada hati saya yang lagi nggak enak, ataukah saya akan menikmati waktu-waktu saya bersama dengan anak-anak. Itu pilihan, dan pada saat itu nggak mudah bagi saya untuk bisa seperti itu, dan saya perlu waktu. Dan pada akhirnya saya puji Tuhan saya bisa gitu loh, mulai belajar gitu loh. Pada saat saya pulang yang sudah di kantor ya sudah saya serahkan Tuhan, saya percaya besok Engkau yang akan beri hikmat pada saya untuk menyelesaikan semuanya, dan saya akan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab saya di rumah. Itu yang maksudnya itu yang saya ngomong terus dalam hati saya, ini tanggung jawab pada saat kamu di rumah, kamu harus ngurusin anak-anak, bukan waktunya kamu ngurusin pekerjaan lagi, seperti itu. Iya. Kalau Pak Bagus pernah nggak membawa pekerjaan ke rumah gitu? Oh iya pernah, kadang-kadang kan ada deadline yang harus kita kerjakan. Iya. Kadang-kadang malah saya membawa anak-anak ke kantor, ya itu ya paling mereka nungguin ya. Karena ya kita prinsipnya kan bahwa keluarga itu kan anugerah ya dari Tuhan. Ya jangan sampai ya mereka menjadi korban dari komplikasi yang kita alami dalam pekerjaan sehingga kita marah-marahin ya kan, sehingga kita emosional. Ya tapi saya pernah mengalami itulah ya, semua kan kita mengalami proses di mana di situ kita bisa mengerti bahwa akibat respon yang kita berikan salah di dalam masalah kita, akhirnya korbannya anak juga menjadi emosional juga ya kan, akibat dari melihat gaya kita gitu kan. Misalnya gaya mendidik kita emosional, anak pun menjadi gampang marah juga ya kan, melawan dan lain sebagainya. Sampai seperti itu berarti ya. Kalau kita memang cara kita itu ya anak kan melihat contoh ya. Tapi kalau setelah anak belajar bahwa walaupun sesibuk apapun orang tuanya, tapi orang tuanya masih meluangkan waktu, namun dia juga melihat apa sih yang di orang tuanya kerjakan ya. Sehingga dia kan belajar menghargai dan dia mengerti bahwa di sela-sela kesibukan orang tuanya tetap mengutamakan keluarga. Nah, sehingga pada saat saya misalnya menerima telepon yang harus saya terima, mereka tuh sudah otomatis berhenti ngobrol ya. Mereka berhenti ngobrol, bahkan mereka mungkin langsung menjauh gitu dari saya dan menunggu sampai saya selesai berbicara, baru mereka main-main lagi ya kan, ngajak ngobrol saya. Dan itu proses ya, sebuah proses di mana kalau kita mungkin responnya kita bentak mereka, marah-marah, mungkin mereka belum tentu seperti itu ya. Malah mungkin mereka tambah ribut pada saat saya terima telepon, tambah ribut, tambah ingin mendapat perhatian lebih. Kenapa kok ayahnya lebih mengutamakan orang lain daripada anaknya sendiri? Nah, itu saya tidak mengajari mereka untuk diam, untuk menjauh, itu mereka lakukan sendiri. Jadi itu dari bagaimana sih kita mengelola ya emosi kita, ya mengelola beban pekerjaan, mengelola stres ya mungkin di dalam pekerjaan. Ya, perbincangan kita semakin hangat saja, tapi kita harus break sejenak untuk menyaksikan pesan perubahan yang satu ini. Ya. Mari kita saksikan pesan perubahan yang
satu ini tetaplah bersama kami. Dan jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami masih menunggu SMS-nya di 0819-081-77-771. Apapun permasalahan yang pemirsa hadapi pada malam hari ini, pemirsa bisa curhat ke kami, bertanya ke narasumber kami pada malam hari ini. Kita ke SMS yang sudah masuk dari 5176. Bagaimana supaya orang lain bisa bereaksi benar? Ya, mungkin dari Pak Bagus. Ya, kalau kita sebetulnya fokusnya bukan kepada bagaimana orang lain yang bereaksi dengan benar, justru kitanya dulu ya. Kalau kita bisa bereaksi dengan benar, tentu orang lain akan lambat laun, cepat atau lambat ya akan menyadari dan memberikan respon yang benar ya. Tapi kalau kita fokus kamu dong harus merespon dengan benar, maka ya orang lain yang dituntut malah akan responnya salah. Ya, jadi saling menyalahkan jadinya gitu. Jadi kita fokus kepada bagaimana supaya kita bisa merespon sesuatu yang mungkin seperti misalnya kita tidak berbuat salah di dalam pekerjaan tapi disalahkan atasan misalnya. Karena atasan mungkin di rumah dimarah-marahin istrinya misalnya, terus di kantor semua sekantor dimarah-marahin gitu misalnya. Nah, bagaimana sih kita bisa merespon itu dengan benar? Kita tidak melakukan kesalahan tapi kita diperlakukan dengan salah. Nah, respon yang benar ya kita tenang ya kan, kita tenang dan kita tidak emosional menanggapinya. Karena kalau kita emosional, kita melawan atasan tetap jadi salah. Akhirnya responnya salah, kita kehilangan pekerjaan gitu misalnya. Jadi bereaksi, jadi kita nggak bisa nuntut orang untuk bereaksi benar sama kita ya Pak. Jadi kita harus mulai dari kitanya sendiri untuk memberikan reaksi sama yang seperti benar. tadi saya contohkan anak saya, karena saya tidak menuntut, mereka yang mengerti ya Mbak, walaupun mereka masih anak-anak dan itu sudah terbukti ya. Artinya saya percaya bahwa orang-orang yang dewasa juga akan merespon hal yang sama. Kalau kita bisa memberikan reaksi yang benar, maka mereka akan meresponnya dengan benar. Walaupun mungkin tidak dalam 1 menit atau 2 menit ya, kan itu butuh proses ya. Nah, kalau untuk BRP nih Bu, kalau misalnya kita lihat nih berita-berita di koran, di televisi seperti itu kan, ada yang putus cinta langsung misalnya bunuh diri seperti itu. Reaksinya bertengkar sama pasangan, reaksinya langsung selingkuh atau dan lain sebagainya. Nah, menurut tanggapan Ibu sendiri bagaimana dengan berita-berita yang dihadirkan saat ini, reaksi kita gitu sebagai penerima berita tersebut? Reaksi kita ya pada saat kadang-kadang banyak banget ya sekarang dialami seperti itu. Nah, kenapa sih orang bisa sampai seperti itu? Kadang-kadang maunya kalau seperti katakan putus cinta terus bunuh diri karena dia punya, saya percaya karena dia punya satu nilai-nilai, satu pandangan bahwa kalau dia pisah sama maunya cowok atau pisah sama pacarnya dan dunia itu
habis, sudah selesai, sudah rasanya sudah nggak ada guna lagi hidup. Itu nilai-nilai yang dia kiamat. terima gitu. Sadari nggak bahwa nilai-nilai yang kita pegang itu berpengaruh banget dengan apa yang kita lakukan. Pada saat dia mau memiliki satu nilai bahwa dia adalah maksudnya pasangan saya yang terbaik, mamanya yang terbaik. Kalau nggak ada dia, saya nggak bisa hidup karena dia punya nilai yang seperti itu. Akhirnya sehingga pada saat putus cinta nggak sama dia lagi, dia ngerasa buat apa sih saya hidup lagi, nggak ada guna lagi seperti itu. Jadi akhirnya ujung-ujungnya kan bunuh diri. Nah, jadi kalau kita pada saat kita punya nilai-nilai yang benar, percaya aja nggak mungkin kita sampai melakukan hal-hal yang seperti itu. Nilai-nilai yang benar akan mempengaruhi pola pikir kita, pola pikir yang benar. Pada saat kita mempunyai pola pikir yang benar, itu pasti akan mempengaruhi apa yang kita lakukan, tindakan sehari-hari. Umpamanya pada saat kita mempunyai nilai-nilai yang benar, kita mempunyai nilai-nilai benar bahwa kalau kita naik sepeda motor, kita harus mentaati peraturan. Itu nilai yang kita pegang. Kita pegang gitu, terus kita punya pola pikir kan, saya naik sepeda motor berarti saya harus punya SIM. Sepeda motor harus ada STNK, harus memakai helm. Dengan kita punya pemikiran seperti itu, otomatis yang kita lakukan, kalau kita nggak punya SIM, kita nggak akan naik sepeda motor. Itu kalau kita nggak pakai helm, mending kita jangan naik sepeda motor. Ya kan, itu mempengaruhi banget. Jadi nilai-nilai itu sangat mempengaruhi apa yang kita lakukan. Nah, kalau saya lihat yang berita gitu kadang-kadang juga saya ngerasa gimana ya, kasihan banget gitu loh dengan mereka kok. Bagaimana dengan nilai-nilai mereka gitu loh, apa yang mereka anut, apa yang mereka percaya, itu yang akan terjadi pada saat mereka ngerasa ya sudah, saya putus cinta, saya mamanya diselingkuhi, berarti nggak ada jalan lain lah. Itu terjadi dengan apa yang mereka percaya. Tapi pada saat mereka memegang suatu nilai yang benar, itu akan mempengaruhi reaksi mereka terhadap masalah yang dihadapi. Siapa sih yang nggak mengalami masalah? Setiap orang mengalami masalah kan, mengalami masalah, tekanan hidup, proses hidup yang dikatakan Pak Bagus itu pasti ada gitu ya. Memang saya pun mengalami, tapi pada saat kita fokus pada tekanan itu tidak membuat kita itu jadi maju. Tapi pada saat kita fokus pada reaksi apa sih yang harus kita lakukan, masalah itu tetap ada. Kita mau bunuh diri, kita mau tetap hidup, masalah itu tetap ada. Gitu, tapi pada saat kita fokus apa sih yang harus kita lakukan, reaksi apa sih yang harus kita lakukan, itu akan mempengaruhi. Ya, kalau gitu pemirsa di rumah mungkin kan ada permasalahan, mungkin berjuta-juta masalah, tekanan. Nah, mungkin kadang mereka bingung seperti ini, apa yang harus dilakukan. Ya. Sepertinya tidak ada orang yang mau mengerti aku, yang tidak mau peduli sama aku. Jadi mengalami kebingungan seperti ini. Nah, mungkin apa yang harus dilakukan kalau menurut Pak Bagus, misalnya pemirsa di rumah mengalami seperti itu? Ya, kan di saat kita merasa bahwa tidak ada orang yang mengerti, ya. Nah, memang kecenderungan kita kemudian menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan, ya. Tapi kalau kita boleh percaya bahwa setiap kita itu ada di dunia ini kan pasti ada tujuan, ya. Tuhan punya tujuan di dalam hidup kita, dan kita ini pribadi yang memang spesial, ya. Jadi ya tempat kita mengadu, tempat kita berkeluh kesah itu adalah Tuhan, ya. Jadi kita percaya bahwa Tuhan pasti memberikan kita kekuatan untuk melalui segala yang masalah yang ada di dalam kehidupan ini, dan saya percaya Tuhan melengkapi kita, ya. Dan saya percaya juga kalau orang-orang di sekitar kita itu bukan satu kebetulan ada di dalam kehidupan kita, itu justru untuk memberikan kita kekuatan. Kalau masalah itu ada, tekanan itu ada, justru membuat kita semakin menjadi kuat, bukan sebaliknya, gitu. Jadi kadang-kadang orang yang kan kita pernah dulu menghadirkan beberapa narasumber, ya, yang pengalaman hidupnya luar biasa. Misalnya kena PHK, kemudian karena kena PHK harus berwirausaha, terpaksa gitu ya. Tapi dengan di PHK, karena keluar dari zona nyaman, kemudian berusaha, malah usahanya sukses luar biasa, dan banyak contohnya. Jadi tekanan-tekanan dalam hidup itu justru membuat kita lebih kreatif, ya, bukan sebaliknya merasa putus asa dan merasa hidup ini nggak ada gunanya dan lain-lain, ya, yang negatif, ya. Justru dengan kita boleh mengeluarkan segala yang kita miliki
dan kita percaya bahwa bukan satu kebetulan kalau masalah itu terjadi, kita akan diangkat ke tempat yang lebih tinggi. Ya, kita akan menjadi pribadi yang bisa lebih kuat, ya, menjadi orang-orang yang lebih sukses, ya. Nah, kalau kita sudah merasa nyaman atau kita nggak punya tujuan hidup, ya itu kita reaksi dalam kehidupan kita akan salah terus, ya. Kalau Ibu gimana Ibu Ervi? Kalau misalnya pemirsa bingung aku mau ngambil tindakan seperti apa, mengalami kebingungan tidak bisa ngambil tindakan, mungkin apa yang harus dilakukan buat pemirsa di rumah? Kalau pada saat pemirsa bingung, boleh lah Ya, kontak ke bingung. New Life. Kalau pada umumnya kan paling gampang ya. Ya. Tapi pada saat kita bingung, seringkali kan kita bingung sendiri kan nggak ada jalan keluar ya. Ya. Kita bisa cerita dengan seseorang yang kita percayai, apa pemuka agama gitu loh. Yang bisa kita percayai, yang bisa memberikan masukan-masukan yang positif, masukan-masukan yang membangun kita. Kita percaya, oh dia punya nilai yang benar, dia bisa memberikan satu arahan, kita cerita gitu loh pada saat kita bingung. Kadang-kadang apa yang menurut kita benar belum tentu itu memang benar gitu. Kadang-kadang kan kayak tadi dikatakan Pak Bagus, kita ikut perasaan ya. Apalagi kan kalau orang perempuan suka ikut perasaan, karena menurut kita benar belum tentu gitu loh. Jadi kita bisa cerita, kita sharing gitu loh. Dan sadarilah pada saat kita mau punya komunitas, mau punya satu kelompok komunitas, kita bisa sharing, itu kita bisa saling berbagi gitu loh. Jadi pada saat kita bingung, kita nggak akan lari kemana-mana, ada lah yang orang yang bisa kita ajak curhat gitu. Ya, buat pemirsa, kami masih menunggu SMS Anda. Apapun permasalahan Anda pada malam hari ini, jangan ragu, jangan bimbang lagi, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Anda bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77771. Kita ke SMS yang sudah masuk pada malam hari ini dari 1105. Ya, selamat malam Bapak atau Ibu. Selamat malam. Saya Rian, saya punya masalah. Saya selalu dimarah-marahi sama orang tua saya. Terkadang saya berpikir kalau hidup ini tidak ada guna. Gimana pendapat Bapak atau Ibu? Terima kasih. Dari Bapak Bagus mungkin. Ya, selamat malam Rian. Jadi tetap semangat ya, karena saya percaya bahwa ya kadang-kadang karena masa lalu dari orang tua Anda, mungkin pada masa yang lalu juga mengalami didikan yang terlalu keras mungkin ya, atau dengan dimarah-marahi. Nah itu pola pikir yang dipercaya, oh ini kalau dengan tegas, dengan marah, anak itu pasti akan baik, akan nurut ya. Jadi pola pikir seperti itu ya, mungkin Rian boleh belajar untuk memakluminya ya, tidak usah merespon dengan melawan ya, atau membantah, atau mungkin balik memarahi orang tua ya. Tapi tunjukkanlah bahwa tidak selalu dengan orang tua marah-marah itu baru Rian mengerjakan apa yang diinginkan oleh orang tua ya. Tunjukkanlah inisiatif, mungkin misalnya kalau bangun jangan kesiangan. Nah, tunjukkanlah bangun pagi, kemudian lakukan sesuatu sehingga orang tua tidak menemukan alasan lagi untuk marah gitu kan, untuk hari itu ya. Karena reaksinya benar Pak. Betul ya. Jadi untuk hari berikutnya lakukan kreativitas yang bisa membuat orang tua mungkin lupa untuk marah. Jadi bahkan melihat kok anak saya bisa berubah ya. Mungkin awal-awalnya ada bisa saja, ini kamu begini supaya nggak dimarahin kan. Mungkin ada kata-kata sindiran, ada kata-kata yang mungkin membuat Rian mau nyerah gitu ya. Tapi jangan nyerah, karena perlu proses dan perlu waktu. Tapi nanti pada saat terjadi perubahan, Rian akan melihat dan heran sendiri ya. Nah, dan percayalah bahwa kalaupun mereka itu marah-marah, itu hanya gaya saja ya. Tapi pada dalam hati kecilnya mereka sayang sama Rian ya kan. Kalau enggak, mereka mungkin ya terserah Rian mau ngapain, terserah, nggak peduli, nggak dimarahin, nggak ditegur ya. Jadi percayalah bahwa itu karena bukti kasih sayang ya, orang tua gitu. Marah artinya sayang ya Pak. Ya itu gaya lah gitu. Ya. Tapi saya percaya itu bisa dirubah ya, karena dari Rian sendiri responnya nanti gitu. Ada di WRV, ada tambahan?
Saya percaya Iya. gini, kalau sampai orang tua marah kan apa yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan anaknya, gitu ya. Mungkin ya maunya orang tua maunya A, ternyata anaknya melakukan B, ujung-ujungnya mesti marah ya. Jadi mungkin Rian bisa cari tahu sih marah karena apa. Oh, karena mungkin orang tuanya maunya Rian makan teratur, Riannya malah makan sehari 2 kali gitu ya. Orang tua kan mesti maksudnya baik ya, maunya anaknya sehat, tapi sama Rian, oh saya masih kenyang gini. Jadi kalau pada saat maksud baik orang tua itu, coba lihatlah apa sih maksud baik mereka. Mereka namanya orang tua, semua yang mereka lakukan tuh punya tujuan yang terbaik buat anak-anaknya. Karena mereka nggak pernah punya rencana yang mencelakakan anak-anaknya. Nah ini nanya ke Pak Bagus yang tadi berbicara soal wira swasta ya Pak. Ya kalau misalnya nih Pak, di Kota Batam ini kan banyak yang berusaha untuk mencoba berwira swasta atau bekerja sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam usahanya gagal terus, dicoba lagi gagal, reaksi apa yang harus diambil? Atau mungkin orang berpikir, mungkin bukan bidang saya, misalnya berjualan seperti itu. Atau menurut Pak Bagus, apa yang harus dilakukan reaksi? Ya memang sulit ya kalau mengalami seperti itu, misalnya sudah berkali-kali kemudian masih gagal ya. Jadi dalam kenyataannya memang sulit untuk kita bisa merespon yang positif ya, karena kan mungkin modal sudah begitu banyak, waktu sudah dihabiskan ya, tapi hidup ini kan kita nggak tahu kalau kita nggak mencoba ya. Nah, saya percaya bahwa kalau kita melakukan sesuatu dengan sukacita, ya saya percaya bahwa ada kebahagiaan tersendiri, ya ada kepuasan tersendiri. Nah mungkin kadang-kadang kita ingin melakukan sesuatu yang menurut kita orang lain kan bisa lakukan. Kenapa kita tidak bisa melakukan yang sama? Nah, padahal belum tentu ya. Karena bakat, talenta masing-masing orang itu beda-beda. Ya, kalau mungkin ada yang sukses buka butik, belum tentu kita juga bisa berhasil di bidang itu. Nah, jadi kita jangan memaksakan suatu bidang usaha karena melihat orang lain. Nah, kalau kita fokus kepada apa yang tujuan atau hasil yang orang lain lakukan, seringkali kita kecewa. Maka fokuslah kepada apa yang bisa kita lakukan, ya. Fokusnya di situ dulu, sehingga kita bisa enjoy, ya. Kalau misalnya kita hobinya menulis misalnya, padahal orang lain suksesnya buka restoran, ya kan, atau jual baju, ya kan. Nah, kita ngerasa menulis itu sudah ketinggalan tren misalnya. Teman-teman semua jual toko online misalnya. Nah, akhirnya ikut-ikutan ternyata kok tidak berhasil. Nah, jadi sebenarnya kita jangan juga memaksakan satu hal yang memang kita sebenarnya nggak passion ya, atau kecintaan kita tidak di situ, sehingga pada saat itu kurang berhasil kita kecewa dan kita gampang nyerah. Tapi saya percaya kalau kita suka di situ, misalnya melukis, ya mungkin lukisannya nggak ada yang beli pada saat itu, tapi kita terus tekun, kan seneng ya, kita seneng melakukannya. Saya percaya ada waktunya di mana bakat yang Tuhan kasih itu akan menghasilkan, ya ada waktunya. Gitu. Ya, ini ada pertanyaan, ini ada contoh kasus bagaimana caranya bertindak benar atau bereaksi benar jika keputusan yang kita ambil salah menurut pandangan orang lain, sementara keputusan yang kita ambil itu benar menurut kita, karena yang mau jalanin kita, sementara kita dituntut untuk ikut keputusan orang tersebut, karena jika tidak mengikuti kita disebut pemberontak atau tidak nurut sama atasan. Nah, apakah kita ikut saja atau hidup dengan tekanan atau tetap dalam keputusan yang kita ambil? Nah, gimana kalau contoh kasusnya seperti itu? Dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan? Kalau dalam pekerjaan otomatis kan pasti setiap pekerjaan kan di kantor kan ada aturan-aturan tersendiri ya. Nah, kita sebagai karyawan kalau pada saat kita mau bekerja di satu kantor, kita harus dong ikutin aturan di sana. Umpamanya nih paling gampang, saya bekerja umpamanya di kantor itu masuknya jam 8. Tapi kalau saya karena saya dulunya kerja
di mall saya masuknya jam 10 gitu. Saya kan nggak bisa dong ikut dengan apa yang menurut saya benar. Oh ya, saya dari dulu kan sudah 10 tahun saya kerja di mall, masuknya jam 10. Sekarang saya nggak mau lah masuk jam 8, kan tidak seperti apa yang memang menurut saya benar dari dulu. Tapi pada saat di kerjaan, memang di sana aturannya jam 8, kita harus ngikut dong. Jam 8 kalau dalam aturan di pekerjaan. Nah, kita harus ikut aturan di mana kita memang berkomit mau bekerja di sana gitu. Kalau memang kita nggak bisa ngikutin, ya mending kita resign aja, nggak usah kerja di sana gitu. Itu dalam pekerjaan ya. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, setiap hari kan kita dihadapin oleh keputusan kita, pilihan kita kan. Mau pilih bereaksi dengan bagaimana, itu kan pilihan kita. Banyak pada suatu saat mana saya mengambil keputusan menurut saya benar, untuk hati saya sudah oke. Meskipun menurut Hengki apa keputusan saya kurang benar, kalau saya yakin ya sudah, saya akan berjalan, dan konsekuensinya pun yang hadapin kan saya, bukan Hengki. Mungkin Hengki bisa memberikan saran, Bu, mestinya nggak boleh gitu loh Bu, menurut saya ibu harusnya kayak gini. Nah, Hengki bisa memberi masukan, tetapi keputusan yang saya ambil tetap saya sendiri yang milih gitu loh. Dan karena saya tahu, saya ngalami, saya ngadapin apapun konsekuensi pada saat kita sudah ngambil keputusan, apapun konsekuensinya kita pasti sudah siap gitu loh menerima. Apapun tuh, meskipun enak nggak enak, menurut orang tuh kita salah ngambil keputusan, ya sudah, menurut kita benar, sesuai dengan hati kita tenang. Dan saya percaya kalau memang kita masih ada galau, kita berdoa. Kalau memang Tuhan memberikan kita ketenangan, memang itu memang benar, ya sudah kita jalanin aja. Apapun yang ada di depan, ya sudah kita hadapi. Seperti tadi dikatakan buka usaha, kalau memang kita enjoy ya kita jalanin aja gitu loh. Orang bisa memberi saran, tapi mereka nggak bisa menentuin gitu loh, karena mereka kan nggak ngalami apa yang kita alami gitu. Nanti kebenaran itu akan juga terbukti sendiri ya Bu? Iya, suatu hari gitu kan, orang juga akan, dan juga apapun keputusan kita juga nggak bisa menyenangkan semua orang gitu loh. Oh ya, saya ikut keputusan Hengki deh biar nyenengin hati Hengki. Kita nggak bisa seperti itu kan. Kalau ada 10 orang yang setuju 5, nggak setuju 5 orang, terus saya masih ngikut yang mana? Bingung sendiri. Iya, kalau pas saya ngikutin pendapatnya Hengki, pas ujung-ujungnya bener. Ujung-ujungnya kalau salah, saya akan nyalain Hengki. No, karena Hengki nih saya jadi salah arah ya kan. Tapi pada saat saya yang nentuin apapun itu, saya sudah siap kok dengan segala konsekuensi gitu. Kita ke SMS yang sudah masuk dari 6432. Bagaimana kita merespon terhadap peperangan batin di saat menyaksikan ketidakadilan di mana-mana. Pak Bagus. Merespon. Iya, saat menyaksikan ketidakadilan ya KKN di mana, mungkin di pemberitaan di TV atau seperti itu Pak. Mengenai tindakan kita gimana? Ya, karena memang dominasi, karena sekarang kan eranya demokrasi ya, jadi kan pemberitaan mungkin didominasi oleh hal-hal yang menurut kita ada banyak ketidakadilan ya kan. Ada mungkin misalnya masalah KKN ya. Jadi kalau saya pikir kita harus tetap percaya bahwa bangsa kita ini akan menjadi bangsa yang hebat ya, dan kita memang bangsa yang hebat ya. Kita bangga menjadi orang Indonesia. Nah, jadi jangan kita pesimis dan jangan kita menyalah-nyalahkan ya kan. Kita lakukan bagian kita di dalam profesi kita masing-masing, lakukan bagian kita, lakukan yang baik ya, yang benar, sehingga respon yang kita peroleh dari orang-orang di sekitar kita pun, masih ada, kalaupun misalnya di mata orang asing misalnya ya, di mata orang luar, ternyata masih ada orang Indonesia yang memegang teguh prinsip kebenaran, misalnya memegang teguh prinsip keadilan ya. Jadi seperti pemimpin kita ya kan, kita banyak kan melihat pemimpin-pemimpin kita sekarang di televisi yang memberikan contoh yang baik ya, memberikan contoh pelayanan pada masyarakat. Jadi itu saya percaya juga salah satu bukti bahwa di tengah pemberitaan yang negatif, beliau-beliau ini tetap memberikan respon yang benar, nggak ikut-ikutan dengan hal-hal yang negatif. Nah, jadi kenapa kita nggak bisa melakukan apa yang menjadi bagian kita, ya, dengan sekecil apapun, ya, nah, sekecil apapun yang bisa kita lakukan dengan apa yang sudah diberikan Tuhan
pekerjaan atau profesi atau usaha atau apapun ya, dalam rumah tangga misalnya, kita kasih nilai-nilai yang baik ke keluarga atau ke orang-orang di sekitar kita, dan kita lakukan. Nah, gitu. Ya, mungkin waktu juga memisahkan sangat singkat sekali 1 jam, sudah di ujung acara. Terima kasih buat narasumber kita pada malam hari ini, buat Bu Elvi dan Pak Bagus. Ya pemirsa, dari siaran ini kita bisa belajar bahwa kita harus tetap bereaksi benar ya, saat dalam tekanan dan masalah yang begitu berat, tetaplah memiliki pola pikir yang benar, kita berpikir tenang, maka reaksi kita pun akan juga benar ya, perasaan kita benar, reaksi kita benar. Dan kita nggak bisa menuntut orang lain untuk bereaksi benar kepada kita. Kita bisa memberikan reaksi yang benar terlebih dahulu kepada orang, ya, dengan kita bisa bereaksi benar karena kita memiliki pola pikir yang benar, dan kita bisa memiliki pola pikir yang benar karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih buat pemirsa yang setia menyaksikan siaran ini. Pemirsa tetap bisa menghubungi kami di nomor yang sama di 0819 081 77 771. Kami mohon maaf mungkin selama kami siaran ada sikap kami ataupun tutur kata kami yang kurang berkenan. Tujuan dari acara ini supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Ya, pemirsa, saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, hanya di Batam TV New Life.